Perkenalkan, nama saya Bernadita Libertina Loho dengan NIM 2414201080. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang General System Theory atau sistem umum menurut Imogen King untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Julita Legi, Eskep MKep. Raffi Imogen King. Imogen King adalah pelopor pengembangan teori keperawatan, teori sistem interaksi keperawatan, dan teorinya tentang pencapaian tujuan telah dimasukkan dalam setiap teks teori keperawatan utama. Imogen King lahir pada 30 Januari 1923 dan meninggal pada 24 Desember 2007. Masuk pada asumsi model konsep dan teori Imogen King. Imogen King mengasumsikan model konsep dan teori keperawatan secara eksplisit maupun implisit. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu asumsi eksplisit, yang mencakup pada fokus sentra, individu, proses interaksi dipengaruhi oleh persepsi tujuan, manusia sebagai pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tanggung jawab, dan tujuan dari pelayanan kesehatan dan menerima pelayanan yang tidak sama. Yang kedua, kita masuk pada asumsi implisit. Pasien ingin berpartisipasi secara aktif dalam proses keperawatan. Pasien sadar, aktif, dan kognitif. Individu mempunyai hak untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Individu mempunyai hak untuk menerima atau menolak pelayanan kesehatan. Masuk pada model konsep dan teori Imogen King. Terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, sistem personal. Menurut King, setiap individu adalah sistem personal atau sistem terbuka. Untuk sistem personal, konsep yang relevan adalah persepsi diri, pertumbuhan dan perkembangan citra diri, ruang dan waktu. Yang kedua, sistem interpersonal. King mengutamakan sistem interpersonal terbentuk oleh interaksi antara manusia. Interaksi antar 2 orang disebut DYAD atau 3 orang disebut triad dan 4 disebut grup. Konsep yang relevan adalah interaksi, komunikasi, transaksi, peran, dan stres. Yang ketiga adalah sistem sosial. King mendefinisikan sistem sosial sebagai sistem pembatas peran organisasi sosial, perilaku, dan praktik. Konsep yang relevan adalah organisasi atau otoritas, kekuasaan, status, dan pengambilan keputusan. Pada konsep utama paradigma keperawatan menurut Imogen King. Yang pertama, konsep manusia. Menurut Imogen King, manusia memiliki 3 kebutuhan pokok. Yang pertama, kebutuhan informasi kesehatan yang tidak mampu pada saat diperlukan dan dapat diutamakan. Yang kedua, kebutuhan untuk keperawatan yang bertujuan untuk menjaga penyakit. Yang ketiga, kebutuhan untuk perawatan ketika manusia tidak dapat membantu atau merawat diri mereka sendiri. Kita masuk pada konsep sehat. King mendefinisikan sehat sebagai pengalaman hidup manusia yang dinamis yang secara berkelanjutan melewati rentan sehat sakit dengan menggunakan milik seseorang atau individu untuk mencapai kehidupan sehari-hari yang maksimal. Selanjutnya kita masuk pada konsep lingkungan menurut King. Lingkungan adalah sistem sosial yang ada dalam masyarakat yang saling berinteraksi dengan sistem lainnya secara terbuka. Yang keempat, yaitu konsep keperawatan. Keperawatan didefinisikan sebagai suatu proses tindakan, reaksi dan interaksi perawat dan klien dalam berbagai informasi mereka dalam situasi keperawatan. Pada teori Imogen King dalam proses keperawatan. Yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa keperawatan, yang ketiga ada perencanaan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Masuk pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Keperawatan adalah suatu profesi yang memberikan bantuan pada individu dan kelompok untuk mencapai, memelihara, dan mempertahankan derajat kesehatan dengan memperhatikan, memikirkan, menghubungkan, menentukan, dan melakukan tindakan perawat sehingga individu atau kelompok berperilaku yang sesuai dengan kondisi keperawatan. Perawatan berhubungan langsung dengan lingkungan, tempat, atau ruang dan waktu. Video dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kami tunggu tahun depan. Bye bye.